warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan menjelaskan mengenai baterai dan efisiensi energi. Apa sih baterai lithium-ion itu? Jadi, baterai lithium-ion adalah salah satu jenis baterai yang bisa diisi ulang alias rechargeable baterai. Kenapa banyak digunakan? Karena baterai ini lebih ramah lingkungan dibandingkan baterai generasi sebelumnya, seperti NICD dan NIMH, yang mengandung bahan berbahaya. Makanya, sekarang hampir semua perangkat elektronik, dari handphone sampai laptop, menggunakan baterai jenis ini. Efisiensi energi adalah cara kita menggunakan energi secara lebih bijak. Tujuannya adalah mengurangi konsumsi energi tanpa harus mengorbankan kenyamanan atau produktivitas. Baterai ini bekerja dengan memanfaatkan pergerakan ion litium dari satu elektroda ke elektroda lainnya. Konfigurasi elektron litium mempunyai nomor atom bernilai 3, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s1, yang artinya ada 2 elektron di kulit pertama atau kulit K, ada 1 elektron di kulit kedua yaitu kulit L. Elektron dalam atom itu tidak sembarangan menyebar. Mereka punya aturan penempatan yang disebut prinsip Aufbau. Prinsipnya, elektron akan mengisi subkulit dengan energi paling rendah dulu sebelum naik ke yang lebih tinggi. Subkulit S maksimal terisi 2 elektron, subkulit P maksimal terisi 6 elektron, subkulit D maksimal terisi 10 elektron, subkulit F maksimal terisi oleh 14 elektron. Atom litium memiliki 3 elektron, sehingga konfigurasi unsurnya ditunjukkan dengan gambar berikut ini. Selanjutnya, mengenai peran litium dalam proses penyimpanan dan pelepasan energi. Saat mengisi daya atau charging, ion litium bergerak dari katoda atau elektroda positif ke anoda elektroda negatif. Anoda biasanya terbuat dari grafit, dan ion litium tersimpan di dalamnya tanpa merusak materialnya. Saat digunakan atau pengosongan, yaitu discharging, ion litium kembali bergerak dari anoda ke katoda. Gerakan ini menghasilkan reaksi elektrokimia yang menciptakan arus listrik untuk menyalakan perangkat. Untuk proses selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari baterai lithium-ion. Ketika baterai sedang diisi, ion litium meninggalkan elektroda positif atau katoda dan berpindah menuju elektroda negatif atau anoda. Sebaliknya, jika baterai digunakan untuk menghasilkan listrik, ion litium bergerak kembali dari anoda ke katoda. Pergerakan bolak-balik inilah yang memungkinkan siklus pengisian dan pengosongan daya sehingga baterai dapat digunakan secara berulang kali. Karena efisiensinya yang tinggi, baterai lithium-ion menjadi pilihan utama dalam berbagai perangkat, mulai dari ponsel hingga kendaraan listrik. Lalu selanjutnya di sini terdapat tabel perbandingan antara lithium-ion dengan yang lainnya. Pada tabel 1 terdapat spesifikasi baterai lithium-ion, lithium polimer, lead acid, dan juga nikel metal hydride. Di sini terdapat spesifikasi berat, yaitu pada lithium-ion beratnya 2,15 kg, lithium polimer 2 kg, lead acid 10 kg, lalu nikel metal hydride 5,5 kg. Untuk energi spesifiknya, lithium-ion yaitu 150 Watt-jam per kilogram, untuk lithium polimer 150 Watt-jam per kilogram, untuk lead acid yaitu 40 Watt-jam per kilogram, lalu untuk nikel metal hydride yaitu 65 Watt-jam per kilogram. Pada lithium-ion yaitu biaya awalnya $600 per kilowatt-jam. Lalu untuk lithium polimer tidak ada, untuk lead acid yaitu $100 per kilowatt-jam, untuk nikel metal hydride yaitu $100 per kilowatt-jam. Untuk rentang pengisiannya yaitu untuk lithium-ion 80%, untuk lithium polimer tidak ada, lead acid 50%, dan nikel metal hydride juga tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu sensitivitas suhu. Untuk lithium-ion yaitu lebih dari 45 derajat Celcius, lithium polimer tidak ada, untuk lead acid yaitu lebih dari 25 derajat Celcius, lalu untuk nikel metal hydride itu lebih dari 45 derajat Celcius. Untuk efisiensinya, lithium-ion yaitu 100% dalam rentang waktu 20 jam, 99% dalam rentang waktu 4 jam, dan 92% dalam rentang waktu 1 jam. Untuk lithium polimer tidak ada, untuk lead acid yaitu 100% dalam rentang waktu 20 jam, 80% dalam rentang waktu 4 jam, dan 60% dalam rentang waktu 1 jam.
Untuk nikel metal hydride tidak terdapat efisiensinya. Penaikan tegangan untuk lithium ion yaitu 3,7, untuk lithium polimer yaitu 3,7, untuk lead acid yaitu 2, dan untuk nikel metal hydride yaitu 1,2. Suhu pada pengisian untuk lithium ion yaitu 0 sampai 45, lithium polimer tidak ada, lead acid 0 sampai 25, untuk nikel metal hydride yaitu 0 sampai 45. Untuk lithium ion siklus hidupnya yaitu 500 kali, untuk lithium polimer yaitu tidak ada, lead acid pun tidak ada, dan juga nikel metal hydride yaitu 500 kali. Spesifikasi selanjutnya yaitu lithium ion ramah lingkungan, lithium polimer ramah lingkungan, lead acid tidak ramah lingkungan dikarenakan terdapat Pb atau timbal dan juga asid atau asam. Lalu selanjutnya nikel metal hydride yaitu ramah lingkungan. Selanjutnya metode pengisian daya untuk lithium ion yaitu arusnya konstan dan juga tegangannya konstan. Untuk lithium polimer arusnya konstan dan juga tegangannya konstan. Untuk lead acid arusnya konstan dan juga tegangan konstan. Lalu untuk nikel metal hydride yaitu beberapa langkah arus yang konstan. Pada tabel kedua yaitu terdapat kelebihan baterai lithium ion, lithium polimer, lead acid, dan juga nikel metal hydride. Untuk lithium ion yang pertama, baterai lithium ion yang ringan dibandingkan dengan baterai isi ulang lain dari berat yang sama. Lithium polimer memiliki massa yang lebih ringan dan baterai ini dapat dibuat di hampir berbagai ukuran atau bentuk. Lead acid yaitu salah satu yang terbaik dalam hal kehandalan dan kemampuan bekerja. Lalu untuk nikel metal hydride, baterai nikel metal hydride memiliki kapasitas yang cukup besar, kurang lebih 30% sampai 40% lebih tinggi. Lalu selanjutnya, lithium ion memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi sehingga banyak energi dapat disimpan. Baterai lithium polimer menawarkan kapasitas yang lebih tinggi yang memungkinkan baterai ini memiliki daya berlebih. Untuk lead acid yaitu mampu untuk menghadapi kondisi lambat, cepat, dan pengisian daya yang berlebihan. Untuk nikel metal hydride, baterai nikel metal hydride kurang rentan terhadap memori. Biaya untuk lithium ion yaitu adalah serendah 5% per bulannya. Untuk baterai lithium polimer menawarkan laju discharge yang jauh lebih tinggi. Untuk lead acid mampu untuk bertahan tidak aktif dalam jangka panjang tanpa larutan elektrolit. Baterai nikel metal hydride ramah lingkungan, racun yang dikandung pun ringan saja. Tabel ketiga yaitu kekurangan baterai lithium ion, lithium polimer, lead acid, dan juga nikel metal hydride. Di sini lithium ion memiliki lifetime yang pendek dari 2-3 tahun dari tanggal pembuatannya. Lalu untuk lithium polimer, baterai lithium polimer memiliki lifetime yang lebih pendek daripada baterai NiMH. Mereka rata-rata hanya 300-400 siklus jika dirawat dengan baik. Lalu lead acid, pada iklim panas di mana suhu rata-rata adalah 92 derajat Fahrenheit, siklus hidup baterai lead acid akan turun menjadi 50%. Lalu selanjutnya, baterai nikel metal hydride memiliki limited service life, deep discharge, mengurangi layanan hidup. Baterai lithium ion mengalami degradasi lebih cepat jika mereka terkena panas dibandingkan dengan paparan suhu normal karena mereka sangat sensitif terhadap suhu yang tinggi. Lithium polimer, sifat sensitif dan kimia dari baterai dapat menyebabkan kebakaran. Baterai lead acid, meskipun relatif lebih aman dari baterai lain, tetapi mereka menyebabkan banyak kerusakan lingkungan pada skala pendek. Lalu selanjutnya, nikel metal hydride membutuhkan algoritma biaya yang kompleks, sensitif untuk menjual karena mahal. Baterai lithium ion hancur jika mereka benar-benar habis. Baterai lithium polimer membutuhkan perawatan khusus dalam cara mereka dibebankan, dibuang, dan juga disimpan. Lalu selanjutnya, baterai lead acid rentan terhadap korosi yang sering terjadi baik karena elektrolisis atau overfilling. Korosi dapat menurunkan waktu hidup baterai dan harus dihindari melalui perawatan yang tepat. Nikel metal hydride tidak menyerap overcharge dengan baik dan juga trigger charge harus tetap rendah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alternatif dari baterai sodium ion. Nah, mungkin di sini teman-teman penasaran mengapa sih sodium ion dijadikan salah satu alternatifnya dan mengapa hanya sodium ion yang dikembangkan saja. Jadi kita bahas di sesi ini teman-teman. Nah, berdasarkan sumber daya lithium tersendiri, ternyata lithium ini di berbagai negara itu sudah terbatas teman-teman. Dari Amerika Utara, Selatan, Cina, Australia, Portugal, hingga Zimbabwe itu sumber daya dari lithium itu sudah terbatas sehingga biaya produksi serta ketergantungan impor membuat para peneliti mengeksplorasi apa sih yang menjadi salah satu ion yang bisa digunakan untuk sebagai alternatif dari lithium ini. Nah, sebenarnya teman-teman SiB atau sodium ion ini memiliki salah satu ion yang bernama natrium, di mana sudah menjadi salah satu minat pengembangan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan juga Jepang yang menganalisis atau mengembangkan konfigurasi sel penuh dalam kompositnya. Jadi selain itu juga
dari ion natrium ini memiliki kelebihan yang mirip sekali dengan litium, serta biaya produksi yang terbilang cukup rendah. Nah, selain itu, komponen dari baterai serta mekanisme penyimpanan listrik itu dari SiB dan juga LiB itu mempunyai karakteristik yang sama. Cuman, ada beberapa hal yang berbeda yaitu pada pembawaan ionnya. Jadi, apa sih kemiripan dari baterai SiB dan juga litium ini? Nah, salah satunya adalah dalam bahan katoda, kimia interkalasi natrium yang terbilang cukup mirip dengan litium sehingga memungkinkan untuk memakai senyawa yang sama pada kedua ion ini. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan yang mengunggulkan sistem SiB ini. Salah satunya adalah SiB ini memiliki ion yang bernama natrium yang lebih besar dibandingkan litium, di mana ion natrium ini memiliki besar 1,02 amu, sedangkan pada litium hanya 0,76 amu, yang dimana dapat mempengaruhi stabilitas fase, sifat transportasi, serta pembentukan interfase. Selain itu, pada bahan anoda, natrium juga tidak memungkinkan menggunakan aluminium sebagai kolektor arus yang tidak membentuk suatu paduan biner pada natrium, sehingga mengurangi biaya produksinya. Nah, meskipun SiB ini mempunyai banyak sekali kelebihan, tetapi tidak menutup kemungkinan SiB ini juga mempunyai kekurangan. Salah satunya adalah dalam SiB ini mempunyai sistem elektrokimia yang buruk dibandingkan dengan litium, di mana terdapat dua kekurangan intrinsik yang terkait dengan natrium. Yang pertama, natrium memiliki ionisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan litium, yang mengarah pada ketegangan operasi yang lebih rendah serta kepadatan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan litium. Yang kedua, ion natrium ini tuh lebih berat dibandingkan ion litium, yang dimana menyebabkan difusi lambat sehingga elektroda pada siklus juga melambat dalam SiB, serta seringkali mengalami ekspansi volume elektroda yang lebih besar dibandingkan dengan litium. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Jadi sebenarnya litium itu masih menjadi salah satu baterai yang paling efektif untuk digunakan. Tetapi sodium ini menjadikan salah satu sumber daya atau alternatif yang menjanjikan, di mana kita ketahui bahwasanya pengembangan teknologi baterai masih dipergunakan berkelanjutan pada masa yang akan datang, di masa depan.